teman-teman. Kalau lurus itu kantor UP Cirata, Bendungan Cirata. Kalau ke kiri Cipeundeuy, kalau ke kanan ini ada kantor BPWC. Kita coba aja ya ke sini. Sudah sampai nih di PJB Cirata. Dan ini aulanya tuh guys tuh. Oke guys, kita sudah sampai nih di Cirata. Oke. Kita akan mengikuti sosialisasi kebencanaan Bendungan Cirata. Oke guys, selamat menonton dan semoga bahagia hari ini. Hari ini Selasa tanggal 28 November 2023. Designasi rencana tidak darurat Bendungan Cirata. Pertama, kami mengucapkan ini walaupun sudah dirancang dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cukup tinggi, di mana bendungan ini bisa mampu menampung kapasitas 2 juta liter dan juga sudah diberikan mampu beroperasi sekian tahun. Namun kita tetap perlu mengantisipasi dan memitigasi segala resiko yang dapat terjadi. Dimana kalau kita belajar dari kondisi di Situ Gintung yang pada tahun 2009 silam terjadi musibah, maka di hari ini kita perlu mengantisipasi kejadian tersebut di wilayah sekitar Bendungan Cirata untuk mensimulasikan bagaimana kita merespon dan menyikapi dan melakukan tindakan untuk meminimalisir dampak kejadian tersebut. Kapasitas 2 juta meter kubik dan digunakan untuk mengoperasikan pembangkit listrik sebesar 1008 MW. Bendungan ini di samping bermanfaat untuk memenuhi berbagai kebutuhan bagi manusia, namun juga menyimpan potensi bahaya yang besar bila tidak kita kelola dengan baik, yaitu apabila bendungan tersebut runtuh sehingga dapat menyebabkan kerugian jiwa dan materi yang cukup besar, serta hancurnya infrastruktur yang ada di daerah hilirnya. Oleh karena itu, pentingnya peran Bendungan Cirata dan bahayanya yang besar, maka Bendungan Cirata termasuk objek vital nasional. Salah satu potensi bahaya yang dapat ditimbulkan adalah keruntuhan bendungan, dan untuk meminimalkan kerugian yang dapat ditimbulkan akibat keruntuhan bendungan, maka perlu dilakukan mitigasi bencana. Berdasarkan Permen PUPR nomor 27 /PRT/M/2015 tentang bendungan, bahwa setiap pembangunan dan pengolahan bendungan beserta wajibnya harus dilaksanakan berdasarkan pada konsepsi keamanan bendungan dan kaidah-kaidah. Implementasikan action plan atau rencana tindak, itu yang paling penting. Makanya acara besok itu menjadi bagian yang paling penting ya Pak Eran ya, Pak Ramir ya. Itu besok itu menjadi agenda yang penting, karena tidak mungkin kita hanya berteori ya. Kita sekarang sosialisasi teori, tapi bagaimana mengaplikasikan teori itu yang menjadi hal yang sangat-sangat penting. Jadi ketika nanti ya kita amit ya Pak, mudah-mudahan tidak ada yang namanya apa disampaikan oleh Pak Manajer Situ Cigunter Gitung ya. Kemudian juga saya baca sekilas ada beberapa permasalahan juga ya sebetulnya di 2010 ada ya, 2013 ada, tapi langsung siap siaga langsung diperbaiki. Ya intinya terjadi sesuatu lalu bendungan RTD. Bendungan itu didesain dengan cukup aman, ya. Didesain cukup aman. Namun karena buatan manusia ada sekian persen yang kita tidak tahu. Untuk mengantisipasi itu maka atau untuk mengurangi hal-hal tersebut maka disusunlah dokumen RTD ini.
sesuatu. Jangan salah tangkap ya, karena pernah terjadi di Bendungan Sermo. Setelah dilakukan sosialisasi seperti ini, masyarakat salah menangkapnya sampai ada yang menjual ternak-ternaknya, Pak, dikira padahal sebenarnya tidak ya, Bapak. Kita ilustrasikan kesalahan tadi. Bendungan ini aman. Ya. Bendungan Cirata tidak ada sesuatu apapun, cukup aman. Ya. Tidak ada yang mengapa-apa sedikit pun. Ini yang harus digarisbawahi. Kemudian rencana tidak darurat bendungan atau perangkat bendungan yang dapat dipakai sebagai bagi pengelola bendungan dalam melakukan pengamanan terhadap bendungan. Kemudian bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyelamatan masyarakat yang terdampak. Kemudian maksud dan tujuan RT tadi sudah disampaikan oleh Pak SM bahwa maksud dari kegiatan RT ini untuk mengetahui sejauh mana potensi bahaya dan akibat yang ditimbulkan apabila terjadi kerusuhan bendungan, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara pengelola bendungan dan Pemda terdampak dalam penanganan keadaan darurat. Kemudian tujuannya adalah mengenali masalah-masalah yang mengancam keamanan bendungan, mempercepat respon yang efektif untuk mencegah terjadinya kerusuhan bendungan, dan mempersiapkan upaya-upaya untuk memperkecil risiko jatuhnya korban jiwa dan mengurangi kerusakan harta benda bila terjadi kerusuhan. Kemudian ini lokasi Bendungan Cirata, saya pikir nggak asing. Prosedur penerbangan, pramugari selalu memperagakan tindakan yang harus dilakukan jika pesawat mengalami suatu masalah. Demikian juga pada suatu bendungan. Walaupun sudah direncanakan, dilakukan pengoperasian, pemeliharaan, dan pemantauan sesuai dengan standar dan norma yang telah ditetapkan, namun sesuai dengan amanah Permen PUPR nomor 27 tahun 2015 tersebut harus selalu dilengkapi dengan buku RTD. Dan perlu disampaikan bahwa Bendungan Cirata saat ini dalam kondisi aman dan layak beroperasi. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan gejala parah yang berpotensi terjadinya kegagalan bendungan. Maka PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Cirata selaku pengelola Bendungan Cirata mensosialisasikan rencana tindak darurat sebagaimana berikut. Bendungan Cirata terletak di Desa Sinargali dan Desa Cipamiang, Kecamatan Cipendeli dan Kecamatan Manis, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta. Bendungan Cirata memiliki tipe bendungan gunungan batu dengan membran beton. Panjang puncak bendungan 453 meter, lebar puncak bendungan 12 meter, dan tinggi bendungan diukur dari fondasi 125 meter. Bendungan ini dapat menampung air pada muka air normal sebesar 1.702 juta meter kubik dan luas genangan waduk pada air normal sebesar 2.600 hektar. Untuk dapat mengendalikan dan menampung jumlah air sebanyak ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan sistem operasi, pemeliharaan, dan pemantauan bendungan dengan standar tertinggi. Namun, seperti proyek konstruksi lainnya, ada banyak faktor di luar kekuasaan manusia yang menyebabkan terjadinya sebuah bencana. Oleh karena itu, rencana tindak darurat atau RTD sangat dibutuhkan sebagai panduan dan instrumen dasar bagi pengelola dan Pemda terdampak saat terjadi kondisi darurat pada bendungan. RTD setidaknya memuat langkah-langkah pengamanan bendungan dan penyelamatan masyarakat di hilir bendungan
itu, untuk mempercepat proses penanganan saat terjadi bencana, dokumen FTD berisi alur komunikasi secara detail antar semua instansi yang terlibat. Jenis kegagalan bendungan ada dua macam, yaitu overtopping atau luapan air waduk melalui puncak bendungan, piping atau terjadi rekahan dan kebocoran pada tubuh bendungan. Secara umum, kondisi darurat bendungan dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu status waspada 1, waspada 2, status siaga, dan status awas. Selain kondisi darurat yang berpotensi terjadinya keruntuhan bendungan yang akan menyebabkan banjir bandang di hilir bendungan, FTD juga memuat tindakan penyelamatan masyarakat di hilir bendungan dari banjir yang diakibatkan keluarnya air dari waduk melalui pelimpa atau bangunan pengelolaan yang melebihi kapasitas paluh sungai di hilir bendungan, sehingga menyebabkan banjir di hilir bendungan walaupun tidak terjadi keruntuhan bendungan. Status waspada 1. Apabila di bendungan telah terdeteksi adanya problem yang memerlukan pemantauan intensif atau adanya hujan terus-menerus dengan intensitas yang tinggi. Pada kondisi ini, problem yang muncul masih berkembang sangat lambat. Dan karena bendungan Cirata terletak di hilir bendungan Saguling, maka jika bendungan Saguling status waspada 1, maka di Cirata juga berstatus waspada 1. Jika hal ini terjadi, maka Asmas harus segera melaporkan kejadian ke manajer selanjutnya, diteruskan kepada senior manajer PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Cirata, berkoordinasi dengan ahli bendungan dan BMKG Stasiun Klimatologi kelas 1 Bandung terkait ramalan cuaca. Senior manajer PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Cirata menugasi manajer dan ahli bendungan untuk berkoordinasi melakukan kajian dan tindakan penanganan yang diperlukan untuk penyelamatan bendungan. Karena bendungan Cirata terletak di tengah dari sistem kaskade bendungan di Sungai Citarum, maka harus selalu berkoordinasi dengan tim FTD di bendungan Saguling dan Juanda. Selanjutnya, kondisi ini dilaporkan pada BBWS Citarum, Kepala Balai Teknik Bendungan, Direktur Bina OT Dirjen SDA, dan Dirjen SDA Kementerian PUPR. Status waspada 2. Apabila di bendungan telah terdeteksi adanya problem yang memerlukan pemantauan 24 jam secara terus-menerus, atau diperlukan tindakan segera untuk perbaikan fisik, ataupun adanya hujan terus-menerus dengan intensitas yang tinggi yang menyebabkan muka air waduk meningkat secara tajam. Pada kondisi ini, problem yang muncul masih berkembang lama dan diperkirakan belum akan terjadi keruntuhan bendungan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, ahli bendungan berkeyakinan bahwa ancaman problema yang muncul yakin bisa diatasi. Karena bendungan Cirata terletak di hilir bendungan Saguling, maka jika di bendungan Saguling status waspada 2, maka di Cirata juga berstatus waspada 2. Jika hal ini terjadi, maka Asam harus segera melaporkan kejadian ke manajer sesuai dengan petunjuk dalam FTD dan berkoordinasi terus-menerus dengan tim FTD Bendungan Saguling dan Juanda. Manajer melaporkan kondisi bendungan kepada senior manajer PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Cirata
dengan ahli bendungan, dan BMKG Stasiun Klimatologi kelas 1 Bandung terkait ramalan cuaca. Senior Manajer PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Cirata segera melaporkan kejadian kepada BPWS Citarum. Kepala Balai Teknik Bendungan, Direktur Bina OP Ditjen SDA, dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Bupati dan BPBD Bandung Barat, Bupati dan BPBD Purwakarta, BPBD dan Gubernur Jawa Barat terkait persiapan pengungsian bagi penduduk di hilir bendungan. Apabila kondisi bendungan membaik, maka status bendungan menjadi aman. Sebaliknya, apabila kondisi waspada 2 semakin berkembang terus menjadi lebih buruk dan berdasarkan evaluasi ahli bendungan, problemanya ada sulit diatasi, maka status dinaikkan menjadi siaga. Status siaga, kondisi di mana problem yang terjadi sebelumnya menjadi lebih buruk dan berdasarkan evaluasi ahli bendungan, problema yang ada sulit diatasi. Kemungkinan keberhasilan penanganannya adalah 50-50. Pemantauan kondisi bendungan dilakukan terus-menerus dan pengamatan muka air laut ditingkatkan. Karena bendungan Cirata terletak di hilir pegunungan Saguling, maka jika di bendungan Saguling status siaga, maka di Cirata juga berstatus siaga. Maka ASN harus segera melaporkan kondisi bendungan ke manajer sesuai petunjuk dalam RPD. Selain komunikasinya hingga kita dipanggil oleh KTT untuk bertugas di sini. Ini rencananya, ini rencana kegiatannya mengambil jam makan siang jam 11 sampai jam 14, 3 jam. 3 jam. Karena di adegan kejadiannya ada 35 dialog. 35 dialog dari mulai waspada 2 sampai awas. Nah, kita kebagian di dialog 29, 27 dan 30. Kita lihat. Lanjut. Skenario Bapak Ibu sekalian. 1 hari atau 27 jam setelah gempa bumi akibat sesar lembang berguncang. Koordinasi dan komunikasi manajemen dan RPD bendungan tentang perkembangan situasi dampak gempa bumi di Bendungan Cirata, dan selanjutnya penetapan status waspada 2. Jadi 2 sesi ini, 1 dan 2 itu RPD yang main. Kita standby di C1. Sosialisasi guys di PJB BPWC Cirata, dan alhamdulillah hujan udah selesai jam 14.30. Saya akan pulang kembali ke Bandung Barat. Ini Cirata.